Di video kali ini, ILTP mau berbagi tutorial tentang cara membuat dan mengedit video di KineMaster bagi pemula. Ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KineMaster adalah salah satu aplikasi membuat atau mengedit video. Nah, kelebihan daripada KineMaster ini penggunaannya cukup mudah dan simple. Oke kawan-kawan, nggak usah basa-basi, langsung saja. Untuk membuat atau mengedit video, pertama-tama silahkan buka dulu aplikasinya, kemudian klik di bagian ini untuk membuat sebuah project. Silahkan pilih ya aspek rasionya, apakah 16:9, 9:16, atau 1:1. Untuk video YouTube biasanya 16:9. Kemudian untuk pertama dalam menambahkan sebuah video, kawan-kawan bisa memilih di bagian klipnya ya, di bagian klip utama, klik bagian media. Kemudian kawan-kawan silahkan memilih apakah untuk memilih latar atau memilih langsung videonya. Misalnya kawan-kawan ingin membuat klip video ya sebagai klip utamanya. Saya contohkan seperti ini ya. Ini video saya. Sini saya potong dulu ya kawan-kawan supaya tidak terlalu kelamaan ya. Saya potong segini aja ya. Nah, di sini ini adalah klip utamanya. Ini harus ya, harus. Ini bisa berupa background, foto atau video. Dah, di sini saya akan mencontohkan berupa video. Nah, setelah itu apa yang ingin kawan-kawan lakukan? Misalnya kawan-kawan ingin memotong video ini. Nah, di sini silahkan kawan-kawan klik di bagian ini ya untuk meng-cut ya, memotong. Nah, untuk fitur-fitur di KineMaster ini sudah saya jelaskan di video saya. Jadi kawan-kawan bisa menonton tutorialnya apa saja fitur-fitur KineMaster. Dengan mengetahui fitur-fiturnya, maka ini akan memudahkan kawan-kawan untuk membuat atau mengedit video di KineMaster. Link videonya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Nah, untuk memotong, kawan-kawan bisa mengklik. Nah, di sini tinggal pilih ya. Misalnya di tengah, yang ini di tengah, yang ini dari pangkas ke kiri ya. Dari sini akan terpotong. Kalau yang ini dari sini akan terpotong ke sini. Kalau yang ini untuk membuat pemotongan tengah sekaligus ada tangkapan berupa foto. Ya, kita praktekkan saja ya kawan-kawan. Misalnya yang ini. Nah, dia terpotong. Kemudian yang ini terpotong di bagian sini. Kita kembalikan. Kalau ini terpotong di tengah. Kita kembalikan ya kawan-kawan. Nah, kalau yang ini akan menjadi terpotong. Nah, di sini ada tampilan berupa foto. Ini foto bukan video ya. Tandanya seperti ini. Kalau foto ini tandanya. Kalau video tandanya seperti ini. Oke. Nah, biasanya untuk membuat sebuah video, pertama-tama kan kawan-kawan akan menambahkan sebuah video. Kemudian umumnya akan ada lapisan di video tersebut. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin menambahkan lapisan, klik di bagian lapisan. Kemudian kawan-kawan ini ingin menambahkan apa? Apakah ingin menambahkan sebuah foto atau background atau video? Umumnya orang-orang biasanya menambahkan foto atau video. Jadi saya akan mencontohkan untuk menambahkan foto juga ya. Untuk menambahkan foto seperti ini ya, foto Upin Ipin. Nah, di sini terjadilah sebuah lapisan berupa foto. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kawan-kawan juga ingin menambahkan lapisan berupa video, apakah video ini juga atau video yang lain? Kalau video yang ini, kawan-kawan klik saja di sini, kemudian di bagian ini. Nah, duplikasi sebagai lapisan, maka dia akan menjadi lapisan.
Tapi kalau ingin menambahkan video lain, klik bagian lapisan, silahkan klik media, kemudian tambahkan saja video yang ingin kawan-kawan tambahkan. Misalnya video mana ya, yang ini ya. Nah, akan saya tambahkan. Nah, jadi kawan-kawan bisa mengatur ya, apakah dia akan menutupi atau di bagian sini juga bisa. Nah, inilah fungsi daripada lapisan ya, fungsinya. Untuk mengatur jarak ya, lapisan ini kawan-kawan bisa menggeser ke kanan atau ke kiri ya. Seperti ini ya, saya akan menggesernya ke kanan seperti ini. Jadi kawan-kawan bisa menggesernya ya ke kanan atau ke kiri. Nah, ketika dia diputar akan bersamaan ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian bagi kawan-kawan yang ingin menimpa ya, menimpa sebuah apakah itu klip videonya ini yang di atas atau menimpa lapisan, kawan-kawan bisa memilih ya di bagian lapisan, kemudian pilih medianya, apakah foto atau video yang akan kawan-kawan pilih. Misalnya untuk ini video ya, untuk bagian video seperti ini ya lapisan. Nah, di sini jadi kawan-kawan bisa menimpanya dan mengatur ukurannya ya, seperti ini. Yang otomatis juga ada ya, kawan-kawan pilih yang ini, bisa secara otomatis, bisa seperti ini. Nah, jika kawan-kawan menginginkan lapisan yang ini berada di posisi ini, maka kawan-kawan klik bagian sini dan pindahkan di bagian ke depan ya, maka posisi video ini akan menutupi lapisan yang ini ya kawan-kawan. Nah, jika kita perbesar yang ini, kita akan perbesar dulu ya, kita akan perbesar seperti ini, maka dia tetap berada di posisi belakang, lapisan dari yang ini. Jadi kawan-kawan bisa sesuaikan ya, mana lapisan yang akan kawan-kawan atur. Dan ini juga bisa mengalihkan antara video dengan suara. Contohnya begini kawan-kawan, jika kawan-kawan ingin membuat suara yang video yang ini muncul tetapi gambarnya yang ini, nah kawan-kawan bisa mengatur yang ini, silakan dibesarkan. Nah, seperti ini. Nah, ini suaranya bisa kawan-kawan off kan, ini. Nah, ketika diputar maka suara yang muncul bukan suara yang ini tapi suara yang dari sini. Ini namanya menutupi tampilan gambar tapi suaranya tetap ada dan digantikan dengan tampilan video atau gambar yang lain. Nah, ini masalah-masalah yang sering ditanyakan kepada saya ya. Kemudian bagi kawan-kawan yang ingin menambahkan sebuah tulisan ya, diklik saja bagian lapisan, kemudian tambahkan teks ya. Nah, kawan-kawan bisa menambahkan teks di sini. Nah, misalnya ILTP ya, misalnya ILTP. Nah, di sini akan muncul ya, kawan-kawan bisa mengatur ya ukurannya. Kemudian kawan-kawan juga bisa memilih jenis fontnya di bagian ini. Nah, di sini bisa kawan-kawan pilih misalnya yang ini. Nah, ini jenis fontnya bisa kawan-kawan download di bagian Play Store ya. Di bagian Play Store sini bisa kawan-kawan download. Kemudian untuk warna juga bisa kawan-kawan atur ya di bagian warna. Nah, seperti ini misalnya kuning. Nah, kemudian ada juga bagian pengaturan animasi masuk. Ketika dia mau dimulai, dia akan berubah sesuai dengan keinginan daripada animasi yang sudah kita atur. Kemudian untuk animasi keseluruhan ya, ini untuk keseluruhan daripada teks ini. Dan ini juga berlaku untuk lapisan foto atau lapisan video. Kemudian untuk yang keluar juga sama. Di sini kawan-kawan bisa mengatur kapasitasnya ya, kapasitas dari
tulisan ini. Saya off kan dulu ya, karena dia kedip-kedip jadi nggak bisa diatur. Nah seperti ini. Kemudian ini untuk bagian teksnya ya, ini agak acak-acakan ya kawan-kawan. Ini agak acak-acakan. Ini yang sering ditanyakan kepada saya, bagaimana menampilkan teks, mengatur teks ya. Seperti inilah cara membuat mengedit atau membuat video, menambahkan lapisan dan sebagainya. Kemudian jika kawan-kawan ingin membuat tambahan lain berupa efek, hamparan, klik bagian efek. Nah, bagi kawan-kawan yang belum download aja ya kawan-kawan di store-nya. Misalnya efek seperti ini ya, saya tambahkan. Nah, dia akan berubah jika diputar. Kawan-kawan bisa mengatur ya untuk ukurannya. Sini ada pengaturannya, apakah membesar seperti ini. Dan kawan-kawan juga bisa mengatur di mana posisinya. Silahkan diarahkan saja ya seperti ini, apakah di sini atau di sini. Nah, dia akan seperti ini ya hasilnya. Nah, sedangkan bagian sini akan berubah seperti normal seperti tadi. Nah, ini bagian efek ya kawan-kawan. Kemudian jika kawan-kawan ingin menambahkan hamparan berupa aksesoris, nah silahkan ditambahkan ya, silahkan di-download juga ya bila aksesorisnya belum ada secara lengkap. Seperti ini ya, saya menambahkan cinema ya, cinema frame misalnya, bagian yang ini. Nah, dia akan secara otomatis ya. Dan kawan-kawan juga bisa mengaturnya, mengatur durasinya, lamanya, panjang pendeknya. Nah, kemudian untuk mengatur kontras ya, untuk mengatur kontras baik video klipnya atau lapisannya, sini ada ya kontrasnya. Kawan-kawan bisa bagian filter warna atau penyesuaian warna. Tapi untuk kontras biasanya penyesuaian warna. Nah, kawan-kawan bisa atur sedemikian rupa sampai hasil videonya menurut kawan-kawan sudah bagus. Kemudian apalagi ya, untuk kunci chroma ya, kunci chroma ini berlaku untuk video, sedangkan gambar di mode KineMaster yang saya miliki ini tidak ada. Tapi untuk fitur terupdate 2021 itu untuk fitur gambar sudah ada kunci chromanya. Kunci chroma ini adalah untuk menghapus background satu warna. Yang bisa dihapus adalah background satu warna. Background yang berlainan warna atau beragam warna itu sulit untuk di chroma key. Artinya harus green screen lah ceritanya ya. Nah, seperti ini kan yang satu warna saja, tapi tidak maksimal ya karena warnanya campur. Tapi itulah fungsi chroma key. Jadi kalau kawan-kawan ingin menghapus background ya, background satu warna, itu bisa kawan-kawan lakukan dengan fitur chroma key. Apalagi ya, ini membalik ya, membalik video. Ini jarang digunakan, ini jarang saya gunakan karena ada juga aplikasi selain ini. Kemudian ini opacity-nya, mengatur kontras warna ya untuk lapisan ya. Kemudian apalagi kawan-kawan, teks sudah, menambahkan lapisan sudah, menambahkan efek sudah, menambahkan teks sudah, hamparan sudah. Nah, ini untuk bagian tulisan kawan-kawan bisa membuat secara manual ya, ada fiturnya seperti ini. Apakah ini? Nah, seperti ini ada pilihan warna, ada menghapus juga ya. Jadi ini bisa kawan-kawan sesuaikan. Ini udah selesai. Apalagi yang kurang ya kawan-kawan. Untuk audio ini kawan-kawan bisa menambahkan audionya ya. Misalnya saya pilih audio yang ini. Ini ya, saya tambahkan. Nah, di audio ini silahkan diklik. Nah, kalau kawan-kawan pilih bagian ini, untuk audionya ini mengatur volume suara di bagian tertentu yang ingin kawan-kawan besarkan atau kecilkan. Jika di bagian sini yang ingin kawan-kawan kecilkan, maka klik bagian tambah, atur sedemikian rupa seperti ini. Nah, silahkan ditarik ke bawah atau malah ke atas.
Kalau ke bawah dia semakin merendah, kalau ke atas dia semakin membesar volume suaranya. Kemudian di bagian ini untuk apa ya? Kalau kita aktifkan, maka suara ini akan berkurang ya. Maksud berkurangnya ketika di bagian klip videonya, klip video utama ini kita atur ya di bagian sininya, di bagian sini. Ketika kita bawa ke 50%, maka suara daripada backsoundnya lah ya, backsoundnya ini akan mengecil secara otomatis, sehingga suara daripada klip utama ini akan lebih terdengar dibandingkan suara ini. Artinya ini backing vokal lah kalau orang nyanyi ya. Kalau orang penyanyi namanya backing vokal. Jadi kawan-kawan bisa atur. Oke, apalagi kira-kira kawan-kawan? Terlalu banyak ya pertanyaannya. Ya ini ya kawan-kawan, mengontrol kecepatan. Ini membuat video kita bisa menjadi cepat atau lambat. Tapi ini hanya bisa berfungsi untuk klip utama, klip video utama. Sedangkan lapisan ini tidak ada fiturnya di sini, tidak ada fiturnya ya. Artinya kalau kawan-kawan ingin mempercepat video kawan-kawan, maka videonya harus berada di posisi paling atas di bagian klip utama, bukan di mode lapisan. Nah, sudah selesai kayaknya ya bagaimana cara mengedit videonya. Nah, apalagi? Sepertinya itu saja ya kawan-kawan untuk menambahkan, untuk membuat atau mengedit video ya. Karena saya tidak bisa mencontohkan secara rinci ya untuk membuat video atau menambahkan, tapi yang umumnya biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, bagaimana memotong video di KineMaster, kemudian bagaimana menambahkan lapisan, kemudian bagaimana mengisi volume, bagaimana merekam ya. Untuk merekam ini ya ada tombol rekamannya, kawan-kawan bisa merekam suara kawan-kawan, bagaimana mengatur volume suaranya. Nah, klik saja di bagian volume, kawan-kawan bisa mengatur. Nah, ini untuk kompresornya, ini membuat suara lebih jernih ya, lebih jernih dan lebih tajam, dan volume suara akan lebih besar. Di bagian sini mengatur sumber suaranya. Dan ini bagian tune ya. Seperti suara saya, terkadang kawan-kawan mungkin bisa mendengarkan suara saya, terkadang suara saya lebih ngebass atau lebih cempreng. Nah, di ini untuk mengaturnya di bagian sini ya kawan-kawan. Nah, itu bisa kawan-kawan sesuaikan ya. Apalagi ya, mungkin ini saja ya untuk mengedit atau membuat video ya. Menambahkan teks sudah, mengisi audio sudah, merekam sudah, memfungsikan lapisan juga sudah. Jadi ini ya tutorialnya secara singkat ya dan sederhana, bagaimana cara membuat dan mengedit video di KineMaster sesuai dengan beberapa permintaan kawan-kawan. Karena bagi pemula mungkin bingung ya bagaimana awal membuat videonya. Jadi yang pertama kawan-kawan buat dulu tujuannya apa, tujuan membuat videonya, untuk klip videonya apakah sebagai apa namanya, videonya langsung, atau foto berupa foto, kemudian lapisannya juga jadinya video atau sebagainya. Jadi itu semua bisa kawan-kawan kreasikan. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf sekali jika penjelasan saya ini tidak begitu bisa dipahami ya, karena ini cara saya menjelaskannya. Karena kalau dijelaskan satu persatu ini durasinya mungkin sangat-sangat panjang. Jadi nanti saya juga akan menjelaskan secara tahap per tahap, misalnya cara memotong video di KineMaster, kemudian cara membuat lapisan di KineMaster. Saya bagi-bagi ya, doakan saja ini secepatnya saya buat. Tapi di video ini secara umum saya jelaskan bagaimana dari awal sampai selesai membuat atau mengedit sebuah video secara sederhana. Jika misalnya kawan-kawan sudah selesai membuat video ini, untuk menyimpan atau mengekspornya, klik saja di bagian sini ya.
Nah, di sini kawan-kawan bisa mengekspornya. Kawan-kawan pilih resolusinya ya. Sesuaikan dengan kemampuan perangkat. Kalau kemampuan perangkat handphone saya nih terbatas di bagian PHD saja. Ada yang kemampuannya sampai 4K. Nah, untuk laju bingkai ini secara standarnya 30 saja ya kawan-kawan. Kalau dia 60 itu jika ada video yang sifatnya slow motion ya, kayak di film-film itu kan. Tapi umumnya digunakan 30 seperti saya. Untuk laju bitnya ya, laju bitnya itu untuk yang PHD itu ada 10 Mbps secara standar. Nah, untuk melihat pengaturan ini saya akan membuat tutorialnya, tapi kawan-kawan juga bisa melihatnya di pengaturan standar dari YouTube sendiri. Itu bisa kawan-kawan cari di internet. Jadi ya ini saja ya kawan-kawan mengenai bagaimana cara membuat atau mengedit sebuah video di KineMaster. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.